Ini yang cerdas, ya, berintegritas tinggi. Betul ya Bapak Ibu ya? Tapi sayang sekali, ya, saya keduluan keterima di sebuah perbankan. Jadi saya melamar pertama kali itu menjadi seorang jurnalis Bapak Ibu. Saya pengen sekali menjadi seorang wartawan ya. Dan untuk sharing sesi dengan wartawan, saya sudah lakukan berkali-kali, baik wartawan di Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian beberapa daerah lain yang memiliki acara itu khusus untuk gathering seperti ini. Jadi Bapak Ibu yang jadi wartawan ataupun jurnalis maupun LSM biasa saja bertemu dengan saya karena saya juga pencinta dari pekerjaan atau profesi sebagai wartawan, jurnalis ataupun LSM ya. Baik, sudah ada yang kenal saya sebelumnya? Belum. Bagaimana kalau di Papua itu Pak Eko lagi lingkungan Anda? Tidak. Ibu. Ya. Ayo lagi ya. Jawabannya. Apakah orang percaya dengan apa yang Anda katakan? Iya. Oke. Lanjut. Apakah jika ada yang mengkritik perilaku Anda masih bisa tersenyum? Iya. Ada loh yang jawabnya kayaknya. Belum. Tahu jawaban yang penting belum. Nah ini nih. Apakah Anda selalu menjaga hubungan baik dengan relasi? Iya. Oh iya ya. Iya ya, seperti saat ini kita harus baik dengan relasi kita yang mengundang kita yaitu PTD yang kami. Tepuk tangan dulu untuk terakhir nih Bapak Ibu, tolong yang teriak yang keras sesuai dengan jawabannya sehari-hari ya. Apakah senyum Anda lebih lebar saat hari gajian? Iya. Kalau ada yang tidak semangat, artinya banyak sekali gajinya dipotong cicilan. Proaktif. Kalau pernah membaca buku Seven Habits itu yang pertama, ya itu adalah proaktif. Ya, kebiasaan yang paling bagus adalah proaktif. Nah, untuk mengembangkan jejaring kita harus proaktif. Proaktif adalah salah satu sifat di mana kita bertanggung jawab terhadap kehidupan kita sendiri. Ya, jadi tidak bisa menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan lingkungan, ya. Nah, itu ada namanya proaktif. Nah, ada yang paling penting yaitu menjaga hubungan baik. Nah, ini penting sekali ya. Bayangkan Bapak Ibu di sini musuhan nih sama manajemen dengan gap nickel. Gak diundang Bapak Ibu. Ya, yang lain pada happy gitu ya. Happy di Bali. Foto-foto di Bali. Kita musuhan nih, gak diundang sama gap nickel. Ya. Ini baru satu perusahaan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya jejaring ratusan perusahaan, Bapak Ibu bisa keliling dunia nanti. Benar ya? Diajak, aduh di wartawan bagus nih, ayo Pak, ikut saya lagi ini di Swiss, diajak ya. Banyak sekali saya banyak punya teman wartawan dan sering diajak oleh relasinya ke luar negeri kemana. Nah Bapak Ibu, ini baru satu relasi. Bayangkan kalau Bapak Ibu memiliki banyak relasi, ya, menjaga hubungan baik. Kemudian, ya, jaga kepercayaan. Biasanya Bapak Ibu bisa menjaga kepercayaan narasumber dari mana? Kalau yang namanya rahasia yang tidak boleh dipublikasi, jangan sampai kita publikasikan. Ya, itu namanya menjaga kepercayaan. Banyak sekali jurnalis merasa dilecehkan, ya, merasa tidak disukai gara-gara tidak bisa menjaga rahasia. Ya, jaga rahasia dan disiplin waktu. Karena ya sekali kita berbuat yang tidak disukai oleh narasumber kita, pusat informasi kita, mereka tidak akan percaya lagi. Besok jangan diulang ya, kemarin berarti jangan dipublikasi gitu ya. Sebenarnya ada hal rahasia. Ada namanya adil dengan berita yang seimbang. Ya, dengan berita seimbang. Berita harus seimbang, jangan pernah membuat berita dari satu sisi saja. Tadi sudah dibahas sama Bapak senior manager ya. Jangan sampai ketika orang bilang kita harus percaya
membacanya. Ya. Seperti tadi bilang bahwa tahun sebelumnya kita lagi ruwet-ruwetnya pilkada, pilpres dan lain sebagainya. Kita lihat media mana yang transparansi, yang bisa hadirkan begitu ya. Media, salah satu media yang menjelekkan ini terus atau membaikkan ini terus biasanya tidak dipercaya oleh para pendengar atau pembacanya. Ya. Jadi Bapak Ibu, sekali kita membuat berita yang tidak berimbang dan merugikan pihak tertentu, maka kita sebagai jurnalis sudah mengecewakan orang. Ya, harus punya prinsip sebagai media menyampaikan informasi, biarkan halayak yang akan menilai apa yang dimukakan oleh para narasumber. Jadi sebagai wartawan kita tidak berhak menilai, betul ya? Kita memberitakan apa adanya. Nah, ini nih integritas ya Bapak Ibu, nih ya. Saat ini integritas kita selalu pertahankan. Ya, salah satunya integritas apa Bapak Ibu? Tidak meminta imbalan. Kalau mau diberitakan bayar sekian. Ya. Nah, integritas ini jangan mengharapkan imbalan secara langsung maupun tidak langsung. Kalau kita melakukan hal tersebut, maka mereka mengukur kita ini bisa dibeli, ya, yang memberikan image negatif kepada wartawan, dan tentu ini melanggar kode etik profesi. Saya dulu bekerja di BUMN, Bapak Ibu, tugas saya. Nah, untuk menjadi guru personality 3 hal ini harus ada. Yang pertama ada namanya inner, dari dalam, ya. Yang kedua ada namanya komunikasi. Tapi ternyata tidak cukup. Orangnya baik, kalau komunikasinya enggak baik. Atau dia sudah innernya bagus, kemudian komunikasinya bagus, tapi tampilannya nggak bagus. Ya kotor, menjijikan, ya. Kemudian cara jalannya nyeret gini, ya. Duduknya gitu ya. Jadi sudah dibilang tidak boleh personality. Banyak penentunya ya, ternyata banyak penentunya ya. Dari dalam, komunikasi, cara berdiri, cara duduk, dan tampilan. Ya. Ini baru great personality. Kemarin kalau mengikuti IG saya, itu sampai viral. Saya bilang begini, seorang pemimpin, ya, tidak hanya cukup jago berbicara, tapi pemimpin yang berwibawa bisa dilihat dari mana? Cara duduk, cara berjalan, cara bersalaman, ya, dan bagaimana mereka menampilkan dirinya, penampilannya. Karena semua itu akan mewakili dari citra perusahaannya, saya bilang gitu ya, atau instansinya. Wah, banyak yang berkomentar ya. Padahal saya tidak senang politik ya, tapi sana wah, ini bagaimana kalau ini waduh, saya yang sautin ya. Tapi itu yang terjadi. Ya, Bapak Ibu sebagai wartawan juga harus memiliki ketiga hal ini. Nah, ingat, yang paling penting orang, kalau orangnya baik, biasanya memiliki yang namanya jiwa melayani. Bapak Ibu di sini kalau ingin hubungan baik dengan relasi siapapun, technical atau tempat lain, ya, maka harus memiliki jiwa melayani. Jiwa melayani ini saya tulis dalam buku saya waktu peluncuran buku Servis Alakat, ini saya undang wartawan juga. Ada yang namanya mantra layanan. Jadi Bapak Ibu di sini harus bisa memantrai gitu ya orang lain agar bisa memiliki jiwa melayani. Apa saja mantra layanan berarti sama, tapi dengan pakaian dia berbeda profesi. Kantoran atau kondangan atau menjadi artis. Coba kita lihat ini. Kalau kita lihat ini kira-kira siapa ini Bapak Ibu? Iya, atau orang gila, ya juga Pak ya. Tergantung kita. Maka dalam ilmu grooming ada namanya impresi, Bapak. Impresi, kesan pertama ketika kita bertemu dengan orang lain. Ada 3, 15 detik, 30 detik, dan 54 menit. Ketika first impression, kesan pertama 15 detik. Bertemu dengan Bapak Ibu pertama kali, tik, 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 itu selama 15 detik. Orang itu sudah tahu, ya, awal kesan pertama kita. Wah, orangnya jutek, itu 15 detik biasanya. Nah, kemudian 30 detik, orang akan menilai sudah tentang tingkat ekonomi, pengalaman, ya, pendidikan, kecanggihan, dan lain sebagainya. Dan yang ngobrol selama 30 detik gak nyambung, nah, sekolahan orang ini gitu ya, atau pengalamannya luar biasa. Dan 4
4 menit orang sudah mengambil keputusan mau bergabung atau tidak. Makanya penting sekali yang namanya first impression. Grooming itu penampilan diri seseorang yang terjaga, selalu rapi Bapak Ibu, secara keseluruhan dari ujung kaki sampai dengan ujung rambut. Di mana ini adalah sebuah proses agar kita kelihatan rapi, efektif, dan menyenangkan. Ini penting ya untuk menjaga relasi. Maka dalam proses ini dimulai dari namanya personal care. Care nggak kita, mandi nggak kita, pakai minyak wangi nggak kita, ya, bajunya diganti apa enggak, kalau pengen tanggal dan sebagainya. Menjadi personal habit dan menjadi wardrobe. Balik lagi dari diri kita sendiri. Nah, menjadi menyenangkan dari penampilan diri, kemudian sopan santun dan tutur kata. Ini masuk dalam grooming semuanya. Semua dalam keadaan bersih apa saja, rambut, make up, kulit, kuku, gigi, uniform, semua dalam keadaan bersih. Paling kecil Bapak Ibu kuku, pakai mic, wawancarai di kukunya hitam-hitam pancang-pancang gitu. Jijik orang yang dia wawancarai. Ya, maka Bapak Ibu harus tampil yang rapi, bersih, harum dan lain sebagainya. Kalau perempuan silakan bermake up. Walaupun hujan-hujan panas tetap harus bermake up. Ya, terakhir semua aspek harus bersih, rapi, wangi, harum dan tidak bau. Sudah selesai Bapak Ibu. Ini udah lewat ya.